Diam, kenapa? Masih merasa malu? Tanyanya. Sudahlah, jangan bahas itu terus. Aku punya hal serius yang harus kita bahas. Yusuf melihatku dengan wajah seriusnya. Apa? Bentar, kataku, sambil mengeluarkan ponsel dari saku celanaku. Aku memperlihatkan rekaman video percakapan Hena dan Dea tadi. Yusuf pun memperhatikannya dengan begitu serius. Jadi, mereka dibalik tragedi malam itu. Aku mengangguk. Oke, kita harus berterima kasih pada mereka. Lah, kataku kaget luar biasa. Iya, karena berkat kezaliman mereka kita bisa menikah. Dan aku bisa melihat Aku membekap mulutnya sebelum dia berhasil mengeluarkan kata yang aku tidak suka. Ini serius, A. Oke. Jadi, kita harus melakukan apa pada dua orang itu? Akhirnya dia paham juga. Aku mau mereka membersihkan nama kita, juga mendapatkan apa yang apa dapatkan, ujarku dengan tatapan lurus ke depan. Ya, aku tahu bagaimana perasaanmu. Aku ikut kamu aja. Apapun rencanamu, ujar Yusuf dengan mengusap pelan punggungku. Ih, jangan pegang-pegang. Halal, sah. Pegang yang lain juga boleh, ujarnya dengan menaik turunkan alis. Aku memutar bola mata malas ke arahnya. Setelah mengatakan rencana apa untuk membalas kedua wanita itu, sekarang aku dan Yusuf mulai menjalankan sesuai yang kita bicarakan tadi. Aku tidak punya nomor HP Hena. Bagaimana aku bisa menelepon dia, ujar Yusuf. Aku punya nih. Aku memberikan ponselku kepada Yusuf. Setelah mendapatkan nomor Hena, Yusuf mulai menghubungi wanita itu. Tidak lupa, Yusuf membesarkan volume telepon agar aku bisa mendengar percakapan mereka. Halo, siapa ini? Ujar Hena dengan suara manjanya. Ih, sangat menjijikkan. Halo, ini aku, Yusuf. Oh, Yusuf, ada apa, punya nomor Hena dari siapa? Aku yang mendengar percakapan Hena dan Yusuf serasa ingin muntah. Mendengar suara Hena yang dibuat sehalus mungkin. Adalah, Hena, bisa tidak kalau sekarang datang ke rumah saya? Bisa sekali, A. Memangnya A lagi butuh ikan apa? Nanti saya bawakan. Mau berapa kilo, A? Tanya Hena dengan antusias. Tidak. Saat ini saya tidak sedang butuh ikan. Tapi saya mau ngobrol dulu aja denganmu. Menyesuaikan harganya. Siapa tahu cocok, nanti kita bisa kerjasama. Yusuf mulai berbohong. Oke, sekarang juga Hena ke sana. Beberapa saat menunggu, Hena datang dengan sepeda motornya. Aku diam di dapur sembari mengintip apa yang akan dibicarakan mereka di ruang tengah. Ya ampun, rumah bagus ya, bakal betah kalau tinggal di sini. Jadi pengen tinggal di sini deh. Hena duduk di sofa, tapi matanya terus memindai ke seluruh ruangan. Aku jijik sekali dengan kata-kata dari bibirnya itu. Mau minum apa, Hen? Ujar Yusuf berbahasa basi. Apa aja, terserah, ujar Hena seraya terus menebar senyum manis. Rasanya aku ingin melemparkan keset kaki ke wajah wanita itu. Sebelum Yusuf berdiri untuk memberikan minuman pada wanita itu, aku terlebih dahulu datang dengan sebuah air di dalam mangkuk. Aku menghampiri Hena yang kaget akan keberadaanku di rumah ini. Saat dia terus menatapku, aku langsung menumpahkan air yang aku bawa ke wajahnya. Arini, apa yang kamu lakukan? Yusuf berteriak kaget dengan tindakan barbarku. Aku muak. Aku jijik melihat wajahnya, tuturku di depan wajah Hena.
Hena terdiam dengan melihat baju serta wajahnya yang basah. Sementara itu, Yusuf menarik tanganku agar menjauh dari Hena. "Arini, kenapa harus menyiramnya?" tanya Yusuf menatapku tidak suka. Terus aku harus apa saat melihat wajah wanita bermuka dua itu tersenyum manis begitu? Tidak, kalau bisa aku ingin menghabisi dia sekarang juga. Dia yang selalu menciptakan kehancuran dalam hidupku. Tuturku menunjuk Hena yang wajahnya kini sudah merah padam. Tapi bukan begitu caranya. Gimana? Sedangkan aku sudah sangat membenci wanita itu. Dia yang sudah memfitnah kita. Dia yang membuat kita menikah dengan cara paksa. Ujarku berteriak di depan wajah Yusuf. Pria itu memejamkan mata. Ia mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Kemudian kedua tangannya dia simpan di kedua pundakku. "Dengarin, pernikahan antara aku dan kamu juga tidak ada dalam agenda hidupku. Tapi ini sudah terjadi. Untuk membalas fitnah dari wanita itu, bukankah kita sudah mengatur rencana? Maka jalankan yang sudah kita rencanakan," ujarnya dengan penuh penekanan. Aku diam, menyelami tatapan tajam dari pria di depanku. Kemudian aku seperti terhipnotis dengan menganggukkan kepala. Namun saat aku dan Yusuf akan kembali pada Hena, ternyata wanita itu sudah tidak ada di tempat. Dia kabur setelah mendengar jika aku dan Yusuf tahu bahwa dialah dalang dari fitnah yang aku terima. "Kejar, kejar!" ujarku berteriak. Ternyata benar, Hena tengah lari menuju motornya. Beruntung saat dia akan naik motor, Yusuf berhasil mencekal lengannya. "Aku mau pulang, ujar Hena berontak. "Kita harus bicara sebentar, Hen," Yusuf berkata seraya menarik tangan Hena. Namun Hena tetap kekeh ingin pergi. Sekuat tenaga ia terus berontak agar bisa lepas dari pegangan tangan Yusuf. Tapi tidak dibiarkan lepas oleh pria itu. Dengan setengah menyeret, Yusuf kembali membawa Hena untuk masuk ke dalam rumah. "Duduk, Hen, kita harus bicara," ucapku dengan menatapnya tajam. "Kenapa kamu menyuruh Dea untuk memfitnahku?" tanyaku lagi. "Fitnah apa? Aku tidak melakukan apa-apa," Hena mengelak. Aku mengeluarkan ponsel memperlihatkan rekaman video dia dengan Dea. Matanya membulat, gurat takut terlihat jelas di wajahnya. "Kamu tidak bisa mengelak lagi, Hen. Ini sudah jadi bukti kalau kamu dan Dea bekerja sama. Fitnah kalian ini merugikanku dan Arini, juga telah membuatku malu dengan hal yang tidak aku lakukan. Aku akan melaporkan kamu ke kantor polisi." Hena terperangah mendengar ucapan Yusuf. Detik berikutnya, dia menggelengkan kepala dengan cepat. "Jangan, jangan laporkan aku ke polisi. Aku gak mau masuk penjara," ujarnya merengek. "Baik, kita tidak akan melaporkanmu ke kantor polisi. Tapi kamu harus membersihkan namaku dan Yusuf di mata masyarakat." Aku kembali membuka suara. Caranya, aku dan Yusuf saling pandang lalu tersenyum licik. "Naik, cepetan," kataku berteriak setelah menyebarkan video percakapan Hena dan Dea lewat Facebook. Sekarang aku menyuruh wanita itu untuk naik ke atas mobil pick up yang Yusuf sewa. Bukan hanya Hena, Dea pun ikut hadir setelah sebelumnya mendapatkan ancaman dari Yusuf. "Pegang nih," aku memberikan pengeras suara pada Hena. Kedua wanita itu merengut seraya mengambil benda itu dariku. Setelah membenarkan letak papan bertuliskan pelaku fitnah yang aku tulis dengan huruf besar, aku turun dari belakang mobil dan membiarkan kedua wanita itu berdiri di sana. Aku masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah Yusuf yang sudah siap mengemudikan mobil untuk berkeliling kampung. "Berangkat sekarang." "Berangkat, Kang Yusuf."
Saya selaku orang yang sudah memfitnah Arini dan Yusuf ingin mengatakan kepada semua orang bahwa Arini dan Yusuf tidak melakukan zina. Semua yang terjadi adalah murni kesalahan saya. Saya yang memfitnah mereka. Meski dengan suara lirih dan dengan menahan tangis, Hena berbicara jelas dengan dibantu alat pengeras suara. Orang-orang yang kita lewati melihat ke arah kita dan mendengarkan apa yang Hena ucapkan. Seketika itu juga mereka menyoraki Hena dengan berbagai umpatan yang keluar dari mulut-mulut jahat tetangga. Tidak berhenti sampai di situ, Yusuf terus mengendarai mobil sampai masuk ke dalam perkampungan yang padat dengan rumah-rumah warga dan berhenti tepat di depan warung yang banyak ibu-ibu tengah bergibah riah. Hena kembali mengucapkan kata yang sama seperti tadi, yang langsung mendapatkan teriakan juga dari ibu-ibu yang ada di sana. Itu beneran, jadi cuma fitnah doang, ujar salah satu ibu. Kan, kataku juga apa? Tidak mungkin mereka melakukan hal itu. Dasar tidak ada otak. Sorakin, bu ibu. Suara sorakan pun terdengar kompak. Tidak hanya itu, terdengar olehku sesuatu dilempar yang langsung mengenai mobil. Yusuf kembali menjalankan mobil. Kini tujuannya adalah pelabuhan, di mana banyak orang-orang yang berada di sana. Lagi, Hena dan Dea kembali menerima lemparan dari orang-orang sekitar. Bukan hanya botol air mineral, tapi pasir kering yang membuat mata pedih jika terkena butirannya. Duk 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 duk. Hena menggedor mobil dengan lumayan keras. Ada apa? Kataku seraya menelengkan kepala ke arah belakang mobil. Cukup Rin, aku sudah tidak kuat. Ampun, ujar Hena dengan mengibah. Aku saling pandang dengan Yusuf, mencari persetujuan darinya tentang permintaan Hena. Pulang, kataku pada Yusuf. Yusuf mengangguk paham. Ia pun membelokkan mobil dan kembali ke rumahnya. Setelah sampai, aku menelan ludah saat melihat kedua wanita itu yang sudah terduduk lemas dengan penampilan yang kacau. Begitupun penampakan di belakang mobil. Pasir, botol air mineral, sampai sandal putus menambah kacaunya keadaan mobil. Ternyata orang-orang lebih anarkis dari yang aku bayangkan. Bukan main. Kapok gak? Ujarku seraya memukul bagian samping mobil. Kapok Rin, ampun, gak lagi-lagi deh, swear. Hena mengangkat kedua jari tangannya yang langsung diikuti anggukan oleh Dea. Turun, aku memberikan perintah. Seperti kebau yang dicucuk hidungnya, mereka berdua nurut dan turun dari mobil. Keduanya berjalan sempoyongan menuju motor mereka masing-masing. Dea, tunggu. Saat Dea akan mengendarai motor, Yusuf datang dan memanggil gadis itu. Ini gajimu bulan ini. Untuk selanjutnya, kamu tidak perlu lagi bekerja di restoranku. Aku memecatmu. Tapi, gak ada tapi-tapian. Saya tidak mau mempekerjakan orang yang tidak jujur sepertimu. Kemarin, kamu mau bekerja sama untuk memfitnah Arini. Besok lagi, aku tidak yakin kamu tidak akan berbuat hal yang lebih dari itu, ujar Yusuf dengan bersidegap dada. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya, Tolong, jangan pecat saya. Dea mengibah, tapi Yusuf tidak mengindahkan ucapan Dea. Dia tetap pada pendiriannya untuk memberhentikan gadis itu dari pekerjaannya. Dengan wajah ditekuk, akhirnya Dea mengantongi amplop berisikan uang yang diberikan Yusuf kepadanya. Kemudian, dua wanita itu pun pergi meninggalkan halaman restoran dengan mengendarai motornya masing-masing.
bersambung.